إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة القاضي أبي سجى أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني، إلى حضرة الدكتور مصطفى ذيب البيضاء وجميع معلمينا ومشايخنا ومجلسنا أجمعين، وخصوصا إلى روحي وغفر الله لهم آمين، وعلى ما نوينا وعلى ما نوسل وصالح وعلى كل انت صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama kita menyampaikan syukur kepada Allah bahwasanya pilkada kemarin di seluruh Indonesia ini berjalan dengan aman, dengan damai, dengan tentram. Mudah-mudahan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih mampu membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia, minimal bagi masing-masing penduduk daerah setempat. Karena bukan hanya Jember tapi juga daerah lain, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi, sampai dengan daerah Sumatera dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar kita untuk memilih pemimpin yang baik menurut para pendukungnya dengan cara pilkada. Namun yakinilah bahwasanya siapapun yang terpilih itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kehendaknya, walaupun telah berusaha bagaimanapun, tidak mungkin terwujud. Buktinya ada beberapa calon kepala daerah yang justru meninggal dunia sebelum pelaksanaan pilkada. Sudah kehendak Allah. Oleh karena itu maka yang menang tidak boleh sombong. Yang menang tidak boleh besar kepala, tidak. Yang kalah gitu juga, jangan putus asa, jangan mutung. Kenapa? Semuanya itu insya Allah yang terbaik indallah bagi kita. Nah, gitu, insya Allah begitu. Jadi silakan tasyakuran dengan ikhlas, bukan karena kesombongan maupun bukan karena lain-lain. Disyukuri ya. Makanya saya sangat respect kepada bupati yang ada sekarang, Bu Faidah, dengan para pendukungnya. Beliau dengan pendukungnya itu menyampaikan selamat dan yakin itu yang terbaik bagi beliau, dan beliau kalah dengan terhormat karena paling tidak itu sepertiga masyarakat Jember itu masih setia mendukung beliau. Itu saja ya. Tidak usah saling ngerasani, tidak usah ngenyek, apalagi tidak boleh ya, tidak boleh. Allah dengan mudah bisa merubah keadaan manakala Allah menghendaki. Jadi betul kata beliau,
bahwa semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tughalladhu diyatul khata'i fi thalathati mawadhi'ah. Kita kembali membahas tentang masalah hukum, qisas, had dan sebagainya. Dalam kasus hilangnya nyawa seseorang karena kesengajaan atau karena tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak ada qisas baginya yang membunuh. Tapi kalau tidak sengaja, tetap ada juga. Karena ini nyawa manusia. Jadi bisa masuk dalam pasal keteledoran. Ya. Itu ada hukumannya. Yang dulu sudah kita bahas, yaitu membayar mendiat denda 100 ekor unta. 20 ekor berusia 4-5 tahun, 20 ekor 3-4 tahun, 20 ekor 2-3 tahun, sampai semuanya 100. Hukuman berat itu oleh Allah diberikan kepada para pelaku tertentu, yaitu membunuh orang, berzina, mencuri. Kenapa? Karena itu demi kehidupan kita bersama. Ya. Itu saja masih sulit untuk diterapkan, sehingga walaupun ada pasal-pasal tentang hukuman mati, sebagaimana pasal 340 KUHP, atau hukuman berat pasal 338 KUHP, tapi jarang diterapkan. Tergantung pada hakim. Hakim yang paling menentukan. Jaksa boleh saja menuntut berat atau ringan. Hakim yakin kalau ini misalnya betul-betul bersalah, maka tuntutan jaksa itu bisa ditingkatkan bobotnya, beratnya. Masalahnya barangkali selama ini kita hanya mikir untuk memperoleh jabatan sebagai ustadz, barangkali gitu. Tidak terfikir bahwasanya posisi hakim dalam konteks melaksanakan perintah Allah tentang beratnya hukuman itu tidak kita fikirkan. Seakan-akan agama itu hanya urusan-urusan ubudiyah. Bagaimana melaksanakan sholat, wudu, puasa, haji, dan sebagainya. Sehingga ketika seseorang itu tidak belajar agama dengan mendalam, dia belajar hukum di fakultas hukum misalnya, itu dinilai itu tidak mengarah kepada agama. Padahal justru bagaimanapun pasal-pasal itu berat, tapi kalau hakimnya takut dikatakan tidak manusiawi, apalagi hakimnya misalnya bisa dibeli, itu sudah payah, ya. Sudah payah kalau gitu. Jadi gimana? Silakan umat Islam ini masuk ke semua wilayah, dari mulai wilayah agama khusus seperti pondok pesantren dan sebagainya, atau misalnya masalah-masalah yang terkait dengan hukum, silakan, atau pendidikan agama, ya silakan. Contoh misalnya,
Kalau kepala daerah yang terpilih itu orang yang tidak ngerti agama belas, apalagi memiliki jiwa agama, maka pertimbangan kebijakannya semata-mata ya, pertimbangan yang penting daerahnya maju, masyarakatnya makmur, tapi soal-soalnya berkaitan dengan ibadah dan sebagainya itu diabaikan. Itu kalau bupatinya itu misalnya tidak ngerti agama sama sekali atau enggak peduli dengan agama. Itu. Maka bagaimana? Silakan para ustadz, para kiai ya yang masih muda-muda dengan catatan ilmunya bukan hanya di bidang agama, tapi juga di bidang pemerintahan. Silakan maju sebagai kepala daerah. Nanti kalau jadi akan mewarnai kebijakan beliau sebagai bupati, sehingga ada perhatian terhadap masalah-masalah agama, masalah-masalah akhlak ya dan sebagainya sesuai dengan tuntunan agama. Nah, yaitu ketika pasal sudah ada, tinggal pengeterapan bahwasanya hukumannya seperti ini, dalam Islam seperti ini, walaupun tidak pakai nama hukum Islam, tapi ada hukuman mati itu ada, hukuman berat itu ada. Maka wajah daripada negara tersebut, daerah tersebut akan memiliki nuansa yang Islami. Itu ya. Ya paling tidak untuk Jember kita ini di antara kedua pasangan itu ya, kedua orang itu adalah orang-orang yang selama ini dikenal aktif di bidang agama. Satunya itu hobinya membantu masjid, mendirikan masjid. Ketika Ramadan di sini terbukti dermawan, memberikan berbuka puasa kepada ribuan orang selama Ramadan. Yang satunya wakilnya itu adalah pembina Al-Baitul Amin dari keluarga Kiai ya, yang enggak diragukan dan bukan orangnya buta politik. Saya yakin ke depannya Jember akan menjadi lebih hijau, warna yang seakan-akan menjadi warna tradisi, ciri-ciri keislaman ini. Itulah harapan kita, mudah-mudahan oleh Allah ya dikabulkan, Jember semakin maju, Jember semakin makmur, Jember semakin berakhlakul karimah, semakin teratur dan sebagainya. Allahumma amin. Jadi ini tadi, kalaupun hukum-hukumnya sudah ada di dalam pasal-pasal KUHP terkait dengan pasal pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, tetapi kalau sang hakim tidak memiliki jiwa agama sama sekali, dia dulu sebagai seorang sarjana hukum, ya wes, ya, dia akan mengabaikan pandangan-pandangan tentang hal tersebut dari sudut hukum Islam. Ya. Nah ini walaupun pembunuhannya tidak disengaja, ya, tidak disengaja. Ya contoh misalnya polisi mengejar penjahat, lari, ditembak, kok kena orang lain sampai mati, itu namanya tidak sengaja. Bukan bebas, ada hukumannya. Dan itu diperberat manakala ada di 3 tempat, 3 kasus, 3 kejadian, yaitu idza qutila fil haram, idza qutila fil haram, manakala terbunuhnya itu di haramain, haram, ya di Mekah dan di Madinah. Kalau sampai orang itu melakukan pembunuhan di sana atau tanpa sengaja
menghilangkan nyawa orang di kedua daerah tersebut, ya, maka diperberat hukumannya. Au qutila fil ashhuril hurum, atau misalnya terbunuhnya itu pada bulan-bulan haram. Di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu di antaranya. Ada 4 bulan ini. Au qutila dza rahimin mahram, atau terbunuhnya itu tanpa disengaja mengenai salah seorang di antara keluarganya. Bukan bebas, malah berat hukumannya, malah berat. Ya. Kenapa? Karena Allah melarang terjadinya pembunuhan atau peperangan sekalipun. Ini kalau sudah masuk masjid kompleks haram itu ya, Al-Haramain, itu orang-orang Arab mulai zaman jahiliyah itu berperangnya berhenti. Ada gencatan senjata. Atau berperang pada bulan-bulan haram, ya. Maka mereka dengan serta-merta melakukan gencatan senjata. Ini, kalau melanggar ketentuan itu, maka sanksinya adalah pemberatan pada diat atau pada denda yang harus dia bayar, ya. Pemberatan. Apalagi misalnya yang terbunuh itu sampai dengan orang yang masih keluarga. Seorang tua misalnya, ya, seorang tua memukul anak atau dia mendorong anaknya sendiri, jatuh meninggal, itu malah tambah berat hukumannya itu, ya, tambah berat. Apalagi sekarang ada orang yang begitu tega membunuh anaknya sendiri, ya disiksa, ya naudzubillah min dzalik. Itu ada pemberatan. Kenapa? Mestinya disayang kok malah dengan tindakan yang tidak sengaja sembrono sampai terjadi penghilangan nyawa, ya. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah yaitu kalau dalam bahasa kita itu bulan tekepek, selo, ya. Jadi selesai Ramadan itu ada bulan selo, bulan tekepek, ya. Kemudian bulan Dzulhijjah. Ini gencatan senjata, ini orang-orang Arab kalau berperang ketika itu. Mereka menghentikan peperangan. Kemudian wal Muharram wa Rajab. Jadi bulan 4 ini namanya bulan-bulan haram, ya. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di sini gencatan senjata terjadi ketika perang karena Allah melarang terjadinya pertumpahan darah pada bulan-bulan tersebut. Nah, oleh karena itu maka karena berbedanya bobot tersebut maka berbeda pula hukuman yang diberikan kepadanya. Jadi saya katakan tadi diantaranya adalah monggo anak-anak kita yang kuliah di Fakultas Hukum berusaha untuk bisa menjadi hakim dengan niatan melaksanakan hukum-hukum dalam KUHAP yang paling tidak mendekati hukum-hukum Islam dalam hal hukuman bagi kejahatan yang dilakukan oleh umat Islam, ya, maupun
rakyat secara keseluruhan. Kalau nawaitunya begitu, maka dia walaupun dia kuliah di Fakultas Hukum, dia mendapatkan pahala dari Allah, yaitu untuk menegakkan aturan-aturan yang paling tidak, walaupun tidak bernama hukum Islam, paling tidak itu sudah membawa pesan-pesan Allah di Al-Quran tentang beratnya hukuman pencurian, ya, perzinahan, pembunuhan, kejahatan, penganiayaan dan sebagainya. Ya, saya kira begitu hari ini, maka insya Allah nanti ya kalau sudah selesai pelantikan atau paling tidak kalau sudah penetapan pemenangnya oleh KPU, kita melaksanakan tasyakur kepada Allah, tasyakuran. Untuk sementara ini kita sujud syukur saja. Jadi kalau sudah dilaksanakan itu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah karena pilkada ternyata aman, kemudian kita ganti bupati mudah-mudahan lebih baik, mudah-mudahan ya, atau yang terbaik buat kita insyaallah gitu. Sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana hari-hari biasa. Sekian dan mari kita mohon kepada Allah ilmu kita bermanfaat kiranya Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqa bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.